Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dea Antika Nimalasari dengan NIM 2513041033 yang akan mempresentasikan mengenai materi volume simplex dan volume compositum. Daun tunggal ialah daun yang pada tangkainya hanya memiliki satu helaian. Kemudian pada daun majemuk ialah daun yang pada setiap tangkainya memiliki 2 atau lebih anak daun. Lalu bagaimana sih cara membedakan daun tunggal dan daun majemuk? Sebagai contoh, daun seligi merupakan daun tunggal karena memiliki kuncup pada ketiak anak daun. Sedangkan daun kayu tulak ialah daun majemuk karena tidak memiliki kuncup dan memiliki beberapa anak daun. Daun tunggal sendiri dibedakan menjadi 4. Yang pertama, bagian daun merata atau tidak ada bagian yang terlebar. Contohnya pada daun jagung. Disebut sebagai bangun pita atau ligulatus. Kemudian yang kedua, ada bagian daun terlebar berada pada bagian tengah-tengah. Contohnya ada pada daun Kamboja, disebut sebagai bangun lancet atau lanceolatus. Kemudian bagian daun terlebar berada pada bagian bawah, dibagi menjadi pangkal bertoreh dan pangkal tidak bertoreh. Pangkal tidak bertoreh contohnya adalah daun bunga pukul 4. Disebut sebagai bangun segitiga atau triangularis. Kemudian pangkal bertoreh. Contohnya ialah daun eceng, disebut sebagai bangun anak panah atau sagittatus. Kemudian yang terakhir ada bagian yang terlebar berada pada bagian atas. Contohnya adalah daun tapak 5. Disebut sebagai bangun sudip atau spatulatus. Kemudian pada daun majemuk dibagi menjadi 2. Berdasarkan susunan anak daun pada ibu tangkai dibagi menjadi 4. Yang pertama ada daun majemuk menyirip atau pinnatus, seperti sirip ikan di kanan dan kiri ibu tangkai. Terdapat majemuk menyirip ganda 2, bipinnatus, majemuk menyirip ganda 3, tripinnatus, majemuk menyirip ganda 4. Kedua ada majemuk menjari atau palmatus. Mirip seperti jari-jari tangan yang melekat pada telapak tangan. Terdapat menjari beranak 2, kemudian 5, dan 7. Contohnya pada daun kayu tulak. Kemudian ada daun majemuk bangun kaki atau pedatus. Seperti daun majemuk menjari, namun 2 anak daun di pinggir menempel pada daun sampingnya, tidak pada tangkai utama. Kemudian yang terakhir ada daun majemuk campuran atau digitatopinnatus. Merupakan campuran antara daun majemuk menjari dan daun majemuk menyirip. Dan terakhir yaitu berdasarkan jumlah anak daunnya. Daun majemuk genap dan ganjil, dan daun majemuk berpasangan dan tidak berpasangan. Kemudian pada daun terdapat apex, basis, dan margo. Apex foli pada daun meliputi runcing itu acutus, meruncing itu acuminatus, tumpul itu optosus, membulat itu frontonatus, kemudian rompang itu truncatus, kemudian itu terbelah itu retusus, dan yang terakhir berduri itu muncronatus. Kemudian pada basis foli daun itu yang pertama ada runcing acutus, meruncing acuminatus, tumpul itu optosus, membulat itu rontodatus, kemudian yang kelima ada rompang truncatus,
Dan yang terakhir ada berlekuk, itu remarginatus. Kemudian margo pada daun dibagi menjadi dua. Yang pertama rata, integer. Kemudian kedua bertoreh atau divisus yang dibagi lagi menjadi dua, bertoreh merdeka yang meliputi bergerigi itu disebut seratus, bergerigi ganda yaitu biseratus, bergigi itu dentatus, kemudian beringgit itu crenatus, dan berombak itu repandus. Kemudian toreh-toreh yang mempengaruhi bentuknya itu ada tiga. Yang pertama itu berlekuk itu lobus, kedua itu bercangap itu tisus, dan yang terakhir itu terbagi ada pertisus. Baik, sekian materi yang bisa saya paparkan mengenai folium simplex dan folium compositum. Mohon maaf jika ada salah kata, dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.